Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa anbiya'ihi wa jami'i ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Ila arwahi saadatina Abi Bakrin Umar wa Usman wa Ali Hamzah wal Abbas wa sayyidina al-Khazani wal Khuzani wal Ashraf al-Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin. Thumma ila arwahi azwaji Rasulillah at-Tahirati ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah al-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad al-Baqi wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Mahdi wa walidayhi ajma'in. Al-Fatihah. Ya Thumma ila ruhi mu'allif kita Ihya Ulumuddin al-Imam al-Mujaddid wa Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad al-Ghazali at-Tabarak al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai halaman 445. Qala ba'du minhu wakilan Allama ilmakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wakila, ada yang berkata,
Awwalul ilmi, permulaan ilmu. As-sumtu adalah diam. Tsummal istima'u, tsumma lalu al-istima'u mendengar. Tsummal khifdu, tsumma lalu al-khifdu menghafal. Tsummal amalu kemudian mengamalkan. Tsumma kemudian al-amalu mengamalkan. Tsumma kemudian nasyruhu mensyiarkan. Bahasa kita sekarang di-share, disebarluaskan. Wakila ada yang berkata, alim ajarkan. Ilmaka ilmumu. Man pada orang yaj'alu bodoh wa ta'allam dan belajarlah mimman dari orang ya'lam yang pandai. Fa innaka, kalau yang kuning fa anta, fa innaka maka kamu idza ketika kelasannya digelar dengan alif ejor. Fa innaka atau fa anta maka kamu idza ketika fa'alta kamu melakukan zalika demikian alimta kamu akan tahu ma apa yang tidak jahilta kamu tahu wa khafita dan kamu hafal ma apa yang alimta engkau ketahui. Ya, saya jelaskan dulu dua ini. Imam Ghazali menyampaikan kepada kita permulaan ilmu. Permulaan ilmu wakila awalul ilmi as-sumtu. Jadi permulaan ilmu adalah diam. Kalau jenengan diam kira-kira pinter apa? Bodoh. Oke. Jadi
Jadi kalau mau ilmunya masuk, kata Imam Ghazali, duduk, datang, duduk, dengarkan, D3. Kalau teori di ilmu pendidikan D3, datang, duduk, dengarkan. Nah ini awalul ilmi as-sumtu summal istima'. Nah ini yang menjadi teorinya orang pendidikan ya. Datang, duduk, dengarkan ya. Awalul ilmi as-sumtu, pertama as-sumtu, diam, dengarkan ketika guru kita mengajar ya. Summal istima', ya, mendengarkan, summal khifdu, kemudian menghafal. Makanya orang-orang yang alim itu pasti hafal kitab-kitabnya gurunya. Summal amalu, ya, kemudian mengamalkan, summa nasluhu, kemudian mengeser. Data sekarang geser. Ya, katakanlah kalau saya pasang status ngajilah, tetaplah ngaji, walaupun ngaji itu tidak bisa membuatmu alim, juga tidak bisa membuatmu kaya. Loh, itu di kitab Ihya ya. Kemudian dengan ngaji itu minimal kita mendengarkan ilmunya Nabi dari para ulama. Nah, kalau dengan membaca keterangan-keterangan di beberapa kitab tentang Ihya Ulumuddin, seperti Sayyid Al-Aidrus itu mengatakan di dalam kitabnya, andai kata orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur bila diizinkan oleh Allah dibangkitkan, maka kalau ditanya ketika kamu diizinkan oleh Allah dibangkitkan dari kuburmu, apa yang kamu inginkan? Kata mereka, yang diinginkan adalah ngaji kitab Ihya. Yang pertama dia inginkan ngaji kitab Ihya, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu semuanya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang perkara-perkara yang ada di dunia, perkara di alam kubur sampai perkara di akhirat. Semua sudah ada di situ. Makanya kalau jenengan ingin alim, ingin mengetahui segalanya, nggak usah susah payah, maka ngajilah kitab Ihya. Dengan kitab Ihya ini kita akan tahu perkara dunia, juga tahu perkara akhirat. Makanya di dalam kitabnya Imam Ghazali dibagi-bagi nanti di dalam kitab ini. Kalau jenengan kan masih sampai di keutamaan mengajar, keutamaan sholat belum kita pelajari, keutamaan puasa, zakat belum kita pelajari, ya, masih keutamaan mengajar. Nah makanya awalul ilmi as-sumtu wa summal istima' summal khifdu summal amalu summal nasruhu. Tapi hati-hati ketika share. Ini medsos, saya sering mendapatkan share-sharean dari teman-teman ya. Websitenya itu alamatnya Aswaja ID, meyakinkan kan seperti dengan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ya bukan, setelah saya baca ternyata bukan Aswaja. Hanya saja alamat websitenya Aswaja. Kalau dengan ingin aswajanya terpercaya, ya minimal ditulislah no.or.id. Ya, jangan aswaja sembarang aswaja. Kadang orang lain bukan aswaja saja bikin website alamatnya Aswaja. Setelah saya baca share-shareannya teman-teman itu, dari teman sebelahnya share lagi, saya lihat sudah ribuan kali di-share. Ternyata ilmu yang dibagikan ternyata tidak sesuai. Ya, ini makanya karena kurangnya ilmu, pokoknya menurut dia catatan tulisannya bagus langsung share karena nggak dibaca. Oke, kalau mau nge-share dibaca dulu sampai selesai, kira-kira muatannya apa. Di atasnya memang aswaja, ujung-ujungnya di bawahnya menghina aswaja. Oke. Jadi kata Imam Ghazali, saring dulu sebelum di-sharing. Ya,
saring dulu sebelum disaring. Kemudian wakila alim ilmaka man yajhal. Jadi ajarkan ilmumu kepada orang-orang yang bodoh, artinya orang yang tidak tahu. Seperti ini saya membacakan jenengan kitab Ihya, tapi tidak mengajarkan kepada jenengan kitab Ihya. Ya, saya bacakan Ihya, saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Saya baru paham Ihya itu setelah membaca syarahnya Ihya. Contoh begini. Jadi ada kitab di belakang saya itu Ithafus Sadatul Muttaqin. Itu kitab syarahnya kitab Ihya. 500 tahun setelah Ihya ditulis Imam Ghazali, baru ada orang yang berani mensyarahi Ihya. Terus saya baca, terus apa sih maksudnya? Karena berkali-kali ngaji Ihya gak paham. Saya ngaji kajian Ihya, yang ngaji profesor doktor, ya membaca kitab ini, tapi di slide-nya itu langsung materinya pakai PowerPoint. Ya, kalau pembicaraan apa yang disampaikan oleh guru besar itu saya paham, tapi maksud saya ingin membaca Ihya itu kata per kata, tematik, karena bahasanya Imam Ghazali sangat khas, ya, sangat khas, sampai ganti-ganti guru Ihya. Yang tetap bisa memahamkan saya kitab Ihya adalah ngaji sorokan begini nih. Yang ngaji pemaparan kayak orang presentasi, ya hanya mandu-mandu paham yang dipresentasikan, tapi inti dari apa yang dikaji tidak paham. Karena Ihya butuh pemahaman yang sangat luar biasa. Jadi wakila alim ilmaka mayyajhal. Jadi ajarkan ilmumu kepada orang-orang yang belum tahu, yaitu orang yang bodoh. Wa ta'allam mimman ya'lam. Jadi dan belajarlah pada orang yang pintar. Kita mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, tapi kita diwajibkan juga ngaji kepada orang yang alim. Fa innaka idza fa'alta dzalika, ketika kamu seperti itu, maka kamu juga nanti akan tahu bagaimana kekurangan dirimu. Nah, zaman sekarang ini kan baru mendengarkan ngaji, terus dikai materi ceramahnya 2 jam. Nah, orang alim dulu kalau belum betul-betul memahami banyak kitab nggak berani ceramah. Tapi kalau sekarang pokoknya cuplik kanan cuplik kiri langsung ceramah. Alim dama jahilka, kamu akan juga tahu di mana letak kekuranganmu, kebodohanmu. Ketika kita naik panggung, di sekeliling kita kan nggak tahu mana orang yang alim, mana yang pura-pura tidak alim. Ternyata ada orang yang pakaiannya tidak kita sangka penampilannya, ternyata orang itu alim. Nah, makanya saya sampaikan, saya baru memahami setelah membaca syarahnya kitab Ihya. Kitab Ihya itu seperti contoh begini. Ketika panjenengan itu pergi diundang tetangga yang paling miskin di antara tetangga yang ada di kampung, terus pulang membawa berkat. Berkat itu disuruh memberikan kepada anak kita supaya dimakan. Apa tujuannya? Kalau berkat dari orang yang paling miskin di kampung itu dimakan anak kita, maka darah anak kita akan merasakan bagaimana rasanya jadi orang miskin. Kalau saya dipangan itu sebelumnya mesti atos. Saya kalau ada berkat gitu, anak saya suruh makan. Karena kata Imam Ghazali, kalau dia makan makanannya orang miskin, tidak kita ajari ruhaninya tahu bahwa dia merasakan bagaimana jadi orang miskin. Kalau saya mungkin selamatan, orang nggak akan heran. Sekali selamatan 400 orang nggak akan heran. Coba kalau orang paling di bawah saya mendatangkan tetangganya 50, itu sudah membutuhkan tenaganya luar biasa.
rekodoyone la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah masyaallah la quwwata illa billah. Jadi itu makanya jenengan nanti kalau menurut ya, kalau pas selamatan itu berkatnya dari orang yang paling miskin di kampung atau katakanlah di bawah jenengan jauh, walaupun masih ada yang miskin lagi di bawahnya, kasihlah makan kepada anak kita supaya dari anak kita merasakan bagaimana makannya orang miskin. Tidak perlu kita ajari, dia nanti akan tahu bagaimana merasakan jadi miskin. Kalau orang modern tidak sebenarnya atau sisih noe jajan itu apa, jajannya 500-an tuh kuno di pasar kintalan. Jadi saya juga mengalami dikirim orang jajan itu, saya tahu, saya masukkan kotak, orang yang tidak tahu dipikir saya pelit, tidak saya masukkan kotak, nanti yang ngirim jajan itu tahu akan dimasukkan jajan saya. Bagaimana kalau dengan seperti ini? Sekarang kan ngetren kemana-mana jenengan buah, bah buahmu 1 juta, mulai mesti dikei hatari ambek teh gelas. Jadi sekarang itu kalau kita bicara Asia, orang mantu itu sudah tidak niatnya nyelamati anaknya. Orang Yunarno itu sudah tidak lagi niatnya nyelamati anaknya. Ini makanya ngaji Asia itu biar jenengan kembali seperti orang dulu. Kalau jenengan dibuwi 100, balik 100, balik 100. Tapi kalau jenengan belajar fikih, katakanlah Fathul Mu'in saja, jenengan sekarang saya buwi 200, terus saya mantu 10 tahun lagi, kira-kira jenengan kembalikan 200 atau 500? Dan balik 200 itu ketara meleki. Ya, 210 tahun yang lalu uang itu dia ada di panjenengan. Kalau kembalikan ke saya ya paling enggak ya petang 100% kembali. Kalau jenengan hutang uang 5 juta tapi 20 tahun yang lalu, kira-kira jenengan kembalikan berapa? Nah, ini kan ilmu, perlu ilmu. Utang itu juga perlu ilmu. Makanya orang dulu kalau pinjam uang itu nggak dikasih uang, tapi dikasih barang, disuruh jual barangnya. Ya, katakanlah emas batangan, dijual emas batangannya. Nanti harga emasnya naik turun ya pokoknya balik barang 10 gram. Kalau uang terjadi inflasi besar-besaran nggak akan ada artinya. Oke. Dulu 100.000, dulu itu 10 juta bisa bangun rumah 6 kali 12. Sekarang 10 juta itu saya beli besi itu kan nggak cukup, isi pagar tiang apa pilar 4 itu nggak cukup. Nah karena apa? Uangnya terjadi inflasi. Ya, kalau tidak dengan ilmu, hutang hari ini disaur 10 tahun yang akan datang, berarti nyaurnya ya nggak boleh 1 juta. Kalau 1 juta ya katakanlah per tahun 1%. Nah, kalau 10 tahun 10% pengembangan uangnya, berarti ya dengan mengembalikan ya 1,5 juta. Oke. Makanya ini banyak hal yang kadang-kadang ilmunya sebenarnya sudah tahu, ditanamkan oleh nenek moyang, tapi sekarang dihapus sedikit-sedikit alasan budaya memiskinkan umat. Makanya banyak sekali kearifan-kearifan nenek moyang kita sekarang sudah ditinggalkan. Kita lanjutkan. Wa qala Mu'adz bin Jabal.
Waqala dan berkata siapa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, fit ta'limi, fi tentang keutamaan at-ta'limi mengajar, wa ta'allumi dan belajar, wa ra'aituhu dan pendapatku, aidon perkataan ini juga marfu'an, hadis marfu'. Tahu hadis marfu'? Jadi hadis, kalau namanya hadis marfu', ini hadis yang disandarkan kepada Nabi, ya. Jadi sanadnya terus ke sana adalah Nabi. Ta'allamul ilma, ta'allamu pelajarilah al-ilma ilmu, fa inna bahwa ta'allumahu mempelajari ilmu, lillahi karena Allah, khasyatun adalah takwa, wa talabahu dan mencari ilmu, ibadatun adalah ibadah, wa mudarasatuhu dan mempelajari ulang, bahasa Jawa ini nyinaoni sinau ilmu, sinau, wa mudarasatuhu wa mudarasatahu dan mempelajari ulang, tasbihun adalah tasbih, ya, mensucikan Allah, wal bahsu dan mendiskusikan, anhu ilmu, jihadun adalah jihad, wa ta'limahu dan mengajarkan ilmu, liman kepada orang, la yang tidak, ya'lamuhu tahu, shadaqatun adalah sedekah, wa badalahu dan memberikan ilmu, li ahlihi kepada ahlinya,
Qurbatun adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wahwa ilmu itu, wahwal anisu, wahwa ilmu itu al anisu penghibur, fil wahdati di waktu al wahdati sendirian, fil wahdati di waktu sendirian, wassohibu dan kawan, fil kholwati di saat kholwat, wat dalilu dan petunjuk, alat dini pada agama, wal musabbiru dan pemberi nasihat sabar, alas sarroi ala saat as-sarroi suka, wal dharroi dan duka, wal waziru dan menjadi menteri, indal akhillai indah di tengah-tengah al akhillai teman sejawat, wal qaribu dan menjadi keluarga, indal ghurabai di tengah-tengah al ghurabai orang asing, wa manaru dan menjadi sinar, sabilil jannati sabili jalan menuju al jannati surga, yarfa'ullahu bihi yarfa'u diangkat Allahu oleh Allah bihi sebab ilmu aqwaman beberapa kaum fayaj'aluhum menjadikan mereka fil khairi dalam kebaikan,
Sadatan penghulu, hudatan penunjuk, yuqtada jalan, bihim kebaikan, adillatan petunjuk, fil khairi kebaikan, tuktasu diikuti, asarum jejak mereka, watur maku dan diperhatikan, af'aluhum perbuatan mereka, fatarghabu dan sangat disukai, al malaikatu oleh para malaikat, fi pada khullatihim tingkah laku mereka, wa bi ajnihatiha dan dengan sayapnya, tamsahuhum mengusap-usap mereka, wa kullu dan seluruh rotbin yang basah, wa yabisin dan yang kering, yastaghfiru memohonkan ampun, lahum kepada mereka, hatta sampai khitanul bahri, khitanu ikan-ikan, al bahri laut, wa hawamuhu dan binatang laut, wasibahu dan binatang buas, wasibahul barri dan binatang buas al barri daratan, wa an'amuhu dan binatang jinaknya, wassamamu dan langit, wa nujumuha dan bintang-bintangnya, li'annal ilma karena ilmu itu hayatul qulubi, hayatu
kehidupan al-qulubi hati, minal dari al-ama kebutaan, wa nurul absari, wa nuru dan cahaya al-absari penglihatan, minal zulami dari kezaliman, wa quwwatul abdani, wa quwwatu dan kekuatan al abdani badan atau fisik, minal lufi dari al-lufi kelemahan, ya belum sampainya di sebab ilmu al-abdu hamba Allah manazilal abrori, manazila ke tempat al-abrori orang-orang baik, wat darajatil ula, wat darajati dan memiliki derajat al-ula tinggi, wa tafakkuru dan memikirkan fihi ilmu, ya dilu seimbang, bisyami dengan puasa, wa mudarasatuhu dan mempelajari ulang ilmu, wa mudarasatuhu dan mempelajari ulang ilmu, bil qiyami seimbang dengan qiyamul lail atau sholat malam, bihi dengan ilmu yuta'ullahu, yuta'u orang menjadi taat, Allahu kepada Allah, azza wa jalla, azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung, wa bihi dan dengan ilmu yu'badu atau yu'adu, kalau yang kuning yu'adu, yu'badu beribadah, kalau yu'adu berjanji, wa bihi dan dengan ilmu yuwahhadu berteologi, bahasa dulu ya bertauhid,
kita pakai bahasa sekarang, wa yuwahhadu, dan berteologi. Wabihi, dengan ilmu, yumajjadu, menjadi mulia. Wabihi, dengan ilmu, yutawarrahu, menjadi wirai atau warok. Wabihi, dan dengan ilmu, tusolul arhami, tusolu, menyambung, al arhami, kasih sayang. Wabihi, dan dengan ilmu, yu'rafu, diketahui, yu'raful halalu wal haramu, diketahui halal dan haram. Wa huwa, ilmu itu, imamun, pemimpin, wal amalu, dan amal, tabi'uhu, adalah pengikutnya, yulhamu, diilhamkan ilmu, as-su'ada'u, pada orang-orang yang berbahagia, wa yuhramuhu, dan diharamkan, al-asqiya'u, pada orang-orang yang celaka. Nas'alu, kita memohon, nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala, husnat taufiki, husna yang baik, taufiki, petunjuk, husnat taufiki, petunjuk yang baik. Ya, ini pentingnya ilmu. Saya heran ya dengan orang-orang yang suka ngaji. Sis ono ae penggaweane. Ngaji dikomentari. Jadi orang ngaji itu menambah ilmu, menambah pengetahuan, menjadikan hatinya bersinar, hatinya yang tadinya keras menjadi lembut. Katanya orang-orang yang ngaji itu, yang lagi viral itu, menelantarkan anaknya. Oh, ngaji bawa anak boleh gitu. Berarti dia yang gak pernah ngaji. Ya wis lah, lek kasih karo ngaji gak usah komentar ngaji. Oh, gak paham ngaji, gak pernah merasakan seperti kita, ya. Gak pernah grup-grup bayar SPP itu, gak pernah iso nempur, gak pernah, karena uripe penak. Jadi saya juga heran melihat seorang yang ada orang ngaji di komentari, ya. Kalau kebaca tambah nemen komentari. Iki dino iki ngaji gak ada hari no time gitu ngaji.
Tidak ada hari tanpa ngaji. Nah, tambah nanti kejang-kejang kalau dibadas. Kita ngaji itu kalau umat Islam, cara mendidiknya orang memahami agama Allah, memahami tujuan hidupnya itu adalah dengan ngaji. Kalau memahami partai ya dengan kumpul-kumpul, ya itulah nanti kumpul-kumpul ala partai itu ya namanya ngaji, tapi ngaji ala partai. Bagaimana caranya menarik perhatian orang-orang di partai itu kan sampai mendirikan institut, Paijo Institut itu kan untuk bagaimana ngajinya orang partai supaya orang partai itu pinter. Lalu kalau kita ini kan gak terkait dengan partai, gak terkait dengan kekuasaan dan apapun, namanya ya majelis taklim. Yang punya majelis taklim namanya Muhammad Widodo, ya saya gantilah Muhammad Widodo Center. Tapi ya saya gak gelem ngaji, ya wis lah, gak usah komentar aneh-aneh. Ya, kita doakan aja dapat hidayah dari Allah ya. Kalau di Indonesia ini orang tidak ngaji, ulama-ulama nggak sabar memberikan pelajaran pengetahuan agama kepada umatnya, rusak bangsa kita ini. Kalau geruda-geruduk ngaji di komentar, geruda-geruduk kampanye coba yang disuruh komentar, ya ngajak orang kampanye sangon 5.000-an, ya sekarang aja baru 50.000, ujung-ujungnya ya korupsi. Itu ngajinya di mana? Ngajinya yang di institut-institut itu kan lembaganya. Ya kadang-kadang ya rotok geram, pancet aja ngomong gak ono liyane ta. Ya nggak saya sebut nama lah, semua orang sudah tahu. Kalau kita majelis taklim ya tempat ngajinya orang-orang yang mencari ilmu agama, bagaimana bahagia dunia akhirat. Kalau yang ada titik-titik institutnya itu ya ngajinya orang partai, bagaimana mengelabui rakyat supaya memilih dia, bagaimana menghipnosis rakyat itu dengan bagi-bagi sembako, itu kan menghipnosis. Ya, ujung-ujungnya dengan kepencut, betul suwe ya pancet aja balik asli ini, ya begitu lah. Dunia ya begitu, kita nggak usah heran, tapi yang tetap ngaji. Kita tahu mereka bujuk dan tidak bujuk ya karena ngaji. Maka di sini Imam Ghazali menampilkan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal fit ta'limi wa ta'allumi, jadi tentang mengajar dan belajar. Wa ra'aituhu, kata Mu'adz, kalau menurut pendapatku sih ya, wa ra'aituhu aidon, kalau menurut pendapatku sih marfu'an, hadis ini masih marfu, bisa disandarkan kepada Nabi. Ta'allamu, pelajarilah, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa'innahu, bahwa fa'inna ta'allumahu lillahi khosyatun, ya, bahwa mempelajari ilmu itu menjadikan kita takwa. Ya mendingan kita ngaji begini ya, daripada mendapatkan gelar-gelar kehormatan tanpa ngaji, ya, karena kekuasaan. Ya bahasa Inggrisnya mungkin bisa disebut honoris causa, ya. Kalau kita kan ya humoris causa. Kapan mana karya yang nyatanya kan ya nggak ada. Tapi karena dapat punya kekuasaan yang luar biasa, yo koncone mengkai penghargaan ini, penghargaan itu, ya kita nggak usah heran. Tapi ya nggak usah masuk ke ranahnya ibu-ibu yang ngaji di kampung gitu. Ngaji di Jakarta itu kan ya banyak majelis taklim di Jakarta, orang-orang Betawi itu kan kalau ngaji juga luar biasa. Tahu ujung-ujungnya butuh jamaah pengajian. Ya muslimin muslimat di NU ujung-ujungnya dimasuki, kenali sama orang-orang di partai, ketuanya sopone, dijak budak, itu kan begitu.
ujung-ujungnya butuh suara kita. Makanya ini persis apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal yang ditulis oleh Imam Ghazali di sini. Kalau orang sering ngaji, ketakwaannya tambah. Nah kalau nggak pernah ngaji, dia momentari lo ngaji, akhirnya nggak tambah ketakwaannya. Fatolabahu ibadatun, dan mencari ilmu itu nilainya ibadah. Ya, ibadah nilainya ibadah. Wa mudarasatu tahu wa mudarasatahu tasbihun. Dengan nyinauni habis ngaji sama saya pulang sinau itu sama dengan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi orang yang mempelajari ilmu itu dengan walaupun lisannya tidak menyebut subhanallah, subhanallah, dengan dihukumi Allah sama dengan menyebut bertasbih kepada Allah. Wal bahsu anhu jihadun, dengan membahas mendiskusikan satu ilmu ini merupakan jihad. Contoh begini, ini bahasan yang ada di internal saya. Saya setelah acara hall itu ke salah satu teman, ya teman kecil saya, cerita-cerita tentang ternak. Saya intip ternaknya banyak sekali. Saya tanya, Kang, sampean piye carane ngarite ternakmu sakmono kae? Saya gak usah ngarit. Ngarit itu pekerjaannya wong paling elek sak donya saiki ngarit. Terus piye iso wae? Aku mau ngarit 3 glangsing petang glangsing paling akeh, aku tak combor karo iki. Iki gurung sampai 3 bulan wis gede-gede. Saya lirik aja itu yang namanya bungkusnya sentrate itu apa tuh? Bungkusnya kayak karung coklat. Terus saya baca itu ada tulisannya pig. Apa pig? Ya khinzir, bahasa Arabnya khinzir. Mau sakit dipangani kalau sentrat yang bahan bakunya dari babi. Wah ya enak ini. Terus di otak saya itu langsung begini, jangan-jangan wedus yang biasanya saya beli untuk selamatan, orangnya kan ya ternak, terus punya karung kotak-kotak di rumahnya, jangan-jangan ini makanannya ya dari ini. Nah, sebab ilmu saya tahu nama di situ pig. Coba kalau jenengan di situ bungkusnya ingredient atau composition, ya, ditulis Inggris kayak ini pabrikan. Tapi saya nggak yakin kalau itu produk pabrik. Kayaknya tuh dari industri, wis sembarang kali dicampur. Terus dimakankan di situ. 3 bulan langsung gemuk, nggak perlu ngarit. Ya. Terus gimana? Kalau katakanlah itu tadi kambing dimakani sentrat, dicombor dengan itu yang terbuat dari babi semuanya, dimakan oleh kambing-kambing, dimakan kita. Padahal menurut fikih kita kalau memegang anjing babi saja sudah najisnya mughalladhah. Makanya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, bukan najis fisikly, bukan. Ya, coba orang non muslim itu makan babi, sate babi. Terus jenengan habis itu salaman dengan orang yang habis makan sate babi bagaimana? Kalau menurut fikih. Kalau jenengan pakai diri saja dari situ terus ke selatan sana, nanti di kiri jalan itu kan ada jual sate babi. Sekali-kali berhenti di foto-foto di situ, itu ada orang jual sate babi. Nah, pengertiannya menurut fikih, makanya kita dilarang. Di Islam itu nikah beda agama. Coba kalau laki-laki muslim punya istri non muslim, makanya babi terus menggauli istrinya yang masih najis seperti itu. Ya. Jadi karena ilmu, saya berpikir, waduh, sekarang kan banyak orang pelihara kambing, pelihara sapi yang tidak perlu ngarit.
Yang ngarit itu bisa saya lihat beberapa orang saja, tapi kami rata-rata enggak. Nah, terus saya tanya, dapatnya dari mana? Iki pesen mas, tekoni pendapat sapisan ini. Wah ini penting ini untuk penelitian, betul enggak? Saya kalau ada yang jual mau beli 1 karung harganya berapa, enggak apa-apa lah, walaupun mahal, mau saya bawa ke lab, betul enggak mengandung unsurnya babi semua? Karena saya lirik ini ada komposisinya itu bahasa Inggris semua, tapi tulisannya ada babinya, ada beberapa unsur yang di bahasa Inggrisnya itu artinya adalah dari unsur babi. Terus saya mengingat teman zaman ngaji, Pak Mahali yang sekaligus nukang tempat ini, itu kan juga beternak ikan lele. Kalau cerita saya yang tidak saya paham itu kata-kata CCM. Ini pakannya kayak CCM bos, cepet lemu gini. Terus kesinilah bawa untuk raya meja saya, lelenya besar. Ini kagen bos dipangani CCM buat payu betul. Terus saya mikir, CCM itu apa ya? Jangan-jangan itu juga campurannya seperti itu. Akhirnya lelenya cepat besar. Berarti kalau kita berdasarkan ilmu, waduh, secara tidak langsung berarti kita mengkonsumsi babi. Bagaimana? Berarti nanti ya sekali-kali makan apa namanya tanah liat itu dimakan dikeluarkan ya, karena syaratnya membersihkan kena najisnya anjing babi kan harus dengan tanah. Dan bagaimana kalau sudah masuk ke sini? Ini mau saya cari info tentang CCM itu apa? Orangnya saya tanya nggak tahu. Pokoknya itu campurannya gitu, belum petik, geromon ayam bos, tapi sisanya baru nyokos. Kemarin karena saya melihat itu, perlu saya pelajari nanti apa itu CCM, apa itu yang di karung coklat. Ini kita tahunya sebab ilmu. Kalau nggak punya ilmu jelas nggak tahu. Ilmu pertama saya karena pernah belajar bahasa Inggris, jadi di tulisan-tulisan itu semuanya saya bisa menerjemahkan karena ilmu. Coba kalau jenengan nggak ngerti bahasa Inggris palingnya kayak orang buta huruf. Opo malah nuduh gini, paling karung itu nunggu nikahi kiloan karungnya 3 karung ini. Kalau saya lihat enggak, itu memang karungnya itu. Terus ngaji lagi dengan jamaah dari Bawean kemarin itu. Ya cerita, memang seperti itu. Aduh kalau gitu Gus, nanti coba saya beli 1 karung Gus. Kita cek itu terbuat dari apa? Karena warga saya yang piara kambing itu nggak ada yang ngaret sekarang Gus. Ngaret cuma 1 karung dicampur itu gemuk Gus. Harga sapi sekarang jatuh, harganya kambing yang naik. Oke, jangan cari itu ya, nanti bawa sini saya bawa ke lab. Kalau memang itu unsurnya babi, ya saya sampaikan ke MUI atau saya sampaikan ke pengurus Nahdlatul Ulama biar ada baksul masail ini kira-kira dihukumi halal apa haram. Kalau pendapat pribadi saya, kalau memang itu betul-betul babi berarti haram. Kita kan makan babi tidak secara langsung. Ya, kalau ulama mayoritas mengatakan halal, ya monggo. Ya, tapi kan mayoritas. Sementara pendapat saya haram, karena itu babi langsung dimakan anjing. Ya mungkin babi-babi yang akhir-akhiran itu kayak ayam akhir digiling. Nah, habis begitu saya sama istri saya ngediring dulu. Oh, aku ngarep itu ada geledekan panjang ditarik sepeda motor. Nggak taunya ada 3. Oh iki pik iki jenenge. Digonandi masih hidup itu besar. Waduh, babi gonandi. Karena di dekat stasiun kota Kediri itu ada orang jual sate babi, nasi goreng, ya minyak babi laris. Tak delok motone ya bunder-bunder ya seneng ini. Kayak motone sing sipit-sipit seneng ngono saya gak heran. Apa sih bunder-bunder kayak Mas Wendy ini? Kok ya seneng ini. Tapi lewat situ baunya masing, bau aja sudah kerucuk. Kalau tidak percaya jangan ke sana. Biasanya jam segini buka. Bukanya mulai asar sudah buka.
mau antri luar biasa. Ya, jadi tahunya itu ya karena ilmu. Kalau nggak punya ilmu, katakanlah minimal pernah belajar bahasa Inggris, ya nggak tahu itu komposisinya apa. Makanya saya juga kalau beli apa-apa, nah sekarang ini banyak produk yang tidak berbahasa Indonesia. Nah ini, padahal dulu pemerintah janjinya semua barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu harus ada terjemah bahasa Indonesianya. Tapi makin kesini nggak ada produk-produk dari Cina itu. Makanan permen itu apa aja? Nggak ada. Kintalan-kintalan yang dijual itu permen macam-macam itu nggak ada. Ya kita kan khawatir, ya, sebab ilmu kita kecolongan lagi. Ya, makanya ini yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal betul apa yang kita hadapi di hari ini. Nah, la ya'lamuhu yang tidak tahu, ya, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, shadaqatun dinilai sedekah. Saya ngaji dengan jenengan, saya bacakan kitabnya, ya nilainya shadaqah. Ya, sedekah jariyah kali ini. Fa badalahul li ahli kurbatun. Jadi kalau ilmu ini ya saya berikan ke jenengan memahami, inilah namanya jenengan kurbatun. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Oh kita tahu halal haram, akhirnya juga mendekatkan diri kepada Allah sebab ilmu. Ya. Wawal anisu fil wahdati. Jadi ilmu itu adalah penghibur ketika sendirian. Kalau sendirian di rumah baca buku, baca kitab, ya kitabnya dibuka lagi dibaca. Kalau sekarang penghiburnya orang itu bukan kitabnya, bukan ilmunya, tapi HP-nya, buka IG, Facebook, Twitter, YouTube. Nah, terus cari yang nari-nari, bajunya lepas, garis BH-nya. Wasohibu fil khalwat. Jadi teman di dalam khalwat, nyepi, menyendiri. Wat dalilu alat dini, dan petunjuk bagi agama. Ya seperti yang saya ceritakan, kalau dia nggak punya ilmu ya nggak dapat petunjuk. Kalau itu tadi dimakani dengan sentratnya dari babi. Wal mubassaru ala sarroi, ini memberi nasihat supaya sabar ketika suka dan duka. Warroi wal waziru indal akhilahi, dan jadi perdana menteri ketika berada di tengah-tengah kawan. Ya memang karena ilmu inilah saya sering ketemu orang yang dulunya adalah teman-teman saya, mungkin SD, mungkin MI, di satu tempat. Saya jadi pembicara, yang lain jadi pendengar. Kaget. Akhirnya saya lah yang jadi perdana menteri, teman-teman saya jadi pendengarnya. Ya pernah juga saya ketemu orang terus ditanya, Zulfa yang ngaji nang ngono yo? Iya. Ini kan jadi akhirnya jadi teman. Jadi perdana menteri di tengah-tengah teman saya. Apa tuh mampir rumahmu gak wani, gak kenal aku, bla bla bla. Ya mampir toh. Dia gak berani nyapa saya sapa duluan. Ya karena inilah contohnya, karena ilmu itu menjadi perdana menteri di antara teman sejawat. Wal qaribu indal ghuraba. Nah, ini menjadi keluarga di tengah-tengah orang asing. Saya sering di tengah-tengah orang asing, terus saya diminta untuk ngaji, diminta untuk ini itu, akhirnya semua orang itu sama menjadi keluarga saya, padahal saya yang asing. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang jauh seperti di Sulawesi, di Palu, ya bahkan di mana itu
Maluku, perbatasan Papua, ya tadinya ya nggak ngaji karena teman saya minta ngaji. Di sini ada gereja, di sini ada masjid. Terus masjidnya imamnya nggak datang-datang. Kalau di sini cari pengganti kan gampang, banyak yang bisa. Nah, kalau di sana, terus akhirnya teman saya bilang, Mas, sama ngimami Mas. Akhirnya saya ngimami. Terus saya masih datang lagi. Terus takmirnya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Jawa, Surabaya, Kediri. Di sini apa lagi? Ada pekerjaan ini. Ya akhirnya di situ terus kenal dengan banyak orang. Akhirnya setiap saya makan malam itu didatangi orang. Terus ditanya, Bapak tinggalnya di mana? Saya di hotel ini. Bapak kalau malam nggak usah beli makan malam, nanti saya antar ke hotel. Begitu diantar di hotel itu makan satu kresek merah besar. Karena orang sana makannya kan porsinya besar-besar. Dibawain kopi, kopinya gelasnya besar ini. Terus kalau lepek, karena loh, ini karena apa? Al-ilmu al-qarib. Ini ilmu yang mendekatkan saya kepada orang-orang. Gara-gara mengimami maghrib di tengah-tengah pulau di yang Jena itu, ya. Jadi berjejer dengan yang namanya gereja. Ya wis, saya mengimami kan takut. Sholat beberapa kali di situ orangnya jenggotan, tronnya cingkrang. Lu kok mau coba Bismillah? Setelah Fatihah mau ke surat juga baca basmalah. Tapi kok pernah bilang ini? Ya sudah saya ikuti, ternyata kok hampir sama dengan etikat kita, apa yang kita lihat ternyata di sana Syafi'i. Tapi Syafi'inya budayanya yang berbeda dengan kita di Jawa. Ya itu karena ilmu juga. Akhirnya malam-malam dikirim gorengan. Kalau kirim ya nggak ukuran. Orang sana makannya luar biasa, nggak ukuran. Ya ini juga karena ilmu. Wa manaru sabilil jannah. Ya ilmu inilah yang menjadi sinar atau penerang jalan menuju surga. Ya kemarin kan saya jajahi bagaimana supaya di kuburan menuju kubur sampai surga jalannya terang. Ya, doa itulah yang dengan baca. Itu ilmu yang menuju surga karena ilmunya bukan mengumpulkan LED yang banyak terus dipendam di bawah mati. Ya, ilmunya yang diperbanyak, itulah ilmu menuju surga. Tapi syaratnya kan dengan harus puasa ayyamul bid. Ya. Kapan berakhirnya? Ya kemarin, ya Kamis terakhir di bulan Rajab. Kamis pertama di bulan Rajab di Ihya ini dijelaskan ada amalan-amalan namanya Lailatul Raghaib. Malam-malam penuh harapan. Itu populer 400 tahun setelah Nabi wafat. Ya amalan itu. Jadi kalau nanti dengan ketemu Rajab lagi di tahun depan, pas Kamis pertama di bulan Rajab itu mulai maghrib sampai isya dengan sholat 12 rakaat. Ya, terus baca Fatihah, baca surat Ikhlas sampai 12 kali. Terus baca sholawat, ya, baca yang lain. Nah itu di malam Lailatul Raghaib. Terus ketika Rajab terakhir ini kemarin, itu juga sama. Nah, jenengan tinggal mengamalkan apa yang menjadi amalan jenengan supaya diberikan sinar ketika kita masuk di alam kubur. Wis gak usah ngeleh-ngeleh pitihan seneng poso nanti amalkan, karena itu Nabi diberi itu ya ketika Isra Mi'raj. Orang banyak memperingati Isra Mi'raj, tapi isi-isi di Isra Mi'raj itu jarang yang punya. Wis pokoknya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi kisah-kisah Isra Mi'raj yang sesungguhnya Nabi dapat di dalam perjalanan Isra Mi'raj, seperti doa yang kemarin
Kalau dibaca sekali di makamnya orang mukmin, seluruh orang yang ada di makam itu dimaafkan oleh Allah, langsung dibawa oleh para malaikat ke surganya Allah. Boten Gus, kula boten maca ten mriku, mungkin musuh kula digawa malaikat ten ngene surga Gus. Ya dipeseni malaikat kabeh gawon kecuali siji iki. Ada beberapa orang saya lho kok gak diwaca nangane anu. Boten kula waca Gus, kula waca ten omah mawon, kula lebokno ten banyu baru kula guyane banyune ten makame mbak kula. Boten kula waca ten ngene makame mbak kula kan kabeh kula di ngapura Gusti Allah digawa nang surga karo para malaikat. Tengah-tengah kubur bergantung wong sing paling kula benci ben kula sampai ila yaumil kiamat. Kok iso wong donga gitu ya. Lek ngono kuwi kalau begitu ya malaikat dipesan malaikat semua bawalah ke surganya Allah kecuali satu, si fulan bin fulan. Ya, semuanya juga karena ilmu. Ya Allah bihi aqwaman. Orang ini kaum, ya Allah mengangkat derajat satu kaum juga karena ilmu. Contohnya kampung sini namanya Badas. Ya karena ilmu. Di sini gudang ulama, akhirnya disegani orang dari luar. Saya kenal orang di mana Badas. Wah, kata tiang alim menurut kata tiang alim. Nah, itu karena satu kaum, karena ilmunya. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan udatan yuqtada bihim, ya, menjadikan mereka kebaikan, panutan, ya, penghulu, memberi petunjuk, ya, jalan kepada kebaikan. Ya karena orang-orang alim, di kampungnya banyak orang alim. Adillatan fil khair tuktasu atharuhum wa turmaku af'aluhum. Nah, kalau orang itu alim, ya jejak-jejaknya pun diikuti oleh orang. Contohnya kalau dekat sini kan Gus Dur. Saya akhirnya telepon Gus Dur, Gus Purani loh. Kalau dari sakit sowan jenengan, lah kok. Pripun lo wasil naik gini tiang subel-jubel maksudnya nopo carane sowan jenengan. Tak royoan negara arek. Ngelarang mereka numpak kereta kelinci, nasi mobil dewe. Okay. Itu contohnya orang berilmu seperti Gus Dur, jejak-jejaknya akhirnya diikuti. Sampai saking senengnya Gus Dur, walaupun tidak pernah berjumpa Gus Dur, ya membuat satu kelompok, ya, jadi Gus Durian, ya, pecinta Gus Dur. Nah itu karena ini cirinya orang alim, ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Kelihatan barokah manfaatnya setelah yang punya ilmu meninggal. Kalau belum meninggal enggak. Ujiannya orang walinya Allah itu putus enggaknya setelah orang itu wafat. Ilmunya bisa kita lihat. Karena apa? Malaikat, semua binatang buas yang ada di daratan, binatang ikan-ikan yang ada di laut pun mendoakan orang yang punya ilmu dan orang yang sedang menuntut ilmu. Seperti jenengan, ya ketika berangkat ketemu manuk krek, lu ngaji. Adalah krek menganti nyegat jenengan gak situ. Mergo ngaji akhirnya ditunda gak situ, sungkan ngomongin lagi ngaji kitab Ihya. Akhirnya cuma di atas itu krek. Akhirnya krek ditunggu di rumah. Akhirnya husnul khotimah, matinya setelah ngaji. Nah, orang yang ngaji begini setara dengan orang yang puasa sehari penuh. Orang yang mempelajarinya ya setara dengan orang yang qiyamul lail semalaman penuh. Sebab ilmu membuat orang menjadi mulia, orang jadi wirai dan sebagainya karena ilmu. Ya karena ilmulah kita tahu yang namanya halal haram. Ilmu menjadi pemimpin, amal menjadi pengikutnya.
jenengan tidak mengerti keutamaan sedekah kalau jenengan tidak ngaji. Jenengan tidak tahu keutamaan puasa kalau jenengan tidak ngaji. Jenengan tidak mengenal keutamaan haji kalau kita tidak ngaji. Jenengan tidak mengenal keutamaan menikah ketika jenengan tidak ngaji. Jenengan tidak mengerti keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau jenengan tidak ngaji. Jenengan tidak bisa membedakan riba dan halal kalau tidak ngaji. Kalau nggak ngaji ya semuanya dianggap saja halal. Ilmu itu hanya dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang mulia derajatnya. Yang tidak mulia derajatnya ya tidak dititipi oleh Allah. Kalau kata orang Jawa, wes gak kuat derajati. Ya. Ada orang kan yang gak kuat derajati. Orang kaya, orang tuanya jatuh pada anaknya ternyata nggak bisa melanjutkan kekayaannya, jadi tidak kuat derajati. Ya, jadi nggak kuat derajati. Ilmu pun juga sama. Ilmu tidak akan menyasar kepada orang yang salah. Jenengan masih duduk di sini berarti jenengan ditakdirkan Allah masih bisa mendengarkan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Orang yang mati-mati itu rindu ingin bisa dibangkitkan oleh Allah, ya, supaya bisa ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Jenengan yang masih hidup tidak tertarik karena belum pernah merasakan mati. Ngajilah sampai mati, jangan nunggu mati baru dingajikan. Ya, ngajilah sampai mati, jangan nunggu mati baru dingajikan. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti selanjutnya kita fisyawahidil akli, jadi dalil-dalil akal, ya, rasional tentang ilmu, ya, tentang ilmu. Bangun bangunan ini kalau nggak punya ilmu sipil, ya teknik sipil ya nggak akan jadi. Pasang keramik itu kalau nggak punya ilmunya orang sipil ya nggak akan jadi. Dulu dibenci-benci pelajaran matematika. Lulus sekolah jadi tukang mebel. Kira-kira matematika gak yang dipakai? Nahwu apa matematika? Nahwu ngapalno qala Muhammadun wa maliki. Ya. Kalau kalamu walamun muraqabul mubidu bil wadri. Ya. Ternyata yang dibutuhkan adalah ilmu matematika. Lulusan pondok ngajinya pinter, ternyata ditakdirkan Allah jadi tukang kusen, tukang kayu, tukang mebel. Ilmu yang tidak pernah dia pelajari dan paling dia benci, ternyata yang paling dia butuhkan di kehidupan sehari-hari. Oke, ditinggali keterangan dari awal sampai akhir yang berarti penting sekali tentang ilmu. Oke. Mewajibkan yang mencari. Acing tiang-tiang sih untuk mencari ilmu ini kok kelihatan hukumannya. Jawab asik. Oke. Oke. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu, sing mboten ditinggali Nabi wong sing gak gelem ngaji. Enggak ketok di perjalanan Nabi termasuk orang yang tidak mau ngaji. Ngaji kan bahasa Jawa. Bahasa kita sebenarnya adalah menuntut ilmu. Ilmu itu kita kan sekarang dibatasi. Kalau nggak di sekolah formal dianggap tidak punya ilmu. Padahal yang dimaksud Allah ya ilmu apa saja. Kalau memang dunianya menuntut formal ya kita belajar di pendidikan formal. Tambahnya ya non formal. Contohnya gini, kalau sekarang mengandalkan pelajaran agama di sekolah SD, gak mungkin anak itu paham. Makanya ada pendidikan non formalnya namanya TPA. MI saja zaman sekarang, karena anak saya itu kalau mengandalkan MI-nya saja ya nggak bisa ngaji. Berarti
tapi harus mendatangkan guru yang ngajari ngaji, atau disekolahkan sekolah yang non formal tambah ngaji. Nah, sehingga ilmu itu penting. Makanya Nabi berkali-kali wanti-wanti, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalilnya kita itu apa? Tapi ngamalnya berat. Ya, mengamalkannya berat. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Yang pertama, di dalam hadisnya Nabi thalabul ilmi fardhatun, itu hadisnya disarai yang pertama wajib kita pelajari adalah ilmu akhirat. Setelah akhirat barulah ilmu dunia. Nah, kalau sekarang dibalik, ilmu dunia dulu baru akhirat. Kapan umat Islam ini mulai terbalik cara ngajinya? Itu semenjak umat Islam dipimpin oleh Bani Umayyah. Makanya dulu itu ada Islam namanya Umawi, ada Islam namanya Muhammadi. Islam yang jalurnya ke Nabi, ya sambung menyambung sanadnya ke Nabi nggak putus, namanya Muhammadi. Tapi Islamnya Umawi yang mengikuti Bani Umayyah karena kekuasaan, ya urusan ke Nabi nggak urus, yang penting pokoknya bela kekuasaan. Makanya Islamnya namanya Umawi. Fatwanya hasil beli, ya kesepakatan para penguasa sebenarnya nggak boleh, tapi karena yang berkuasa itu penguasa, fatwanya harus dijalankan. Contoh di fikih itu, bab sholat, bab wudu, kalau membahas itu kan tulis berkali-kali. Itu sejarah fikih zaman dulu, pasal per pasal di fikih itu adalah pasal-pasal pesanan penguasa. Tapi bab zakat sedikit sekali. Jadi orang itu kalau wudhu nggak sampai mengenal gini nggak sah, ini nggak sah. Kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya. Ya. Makanya ilmu yang harus kita pelajari pertama adalah ilmu agama. Ya semenjak itulah umat Islam mulai dibalik cara mempelajari ilmunya. Dunia dulu supaya dapat kekuasaan, baru agama. Agama nanti aja kalau dari 50 tahun ke atas. Sekolah kan harus SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, perguruan tinggi favorit, biar jadi pegawai, ya biar jadi ini kalau lulusan ini peluang kerjanya lebih besar. Kalau sekolah ini peluang kerjanya kecil. Ya. Jadi semenjak itulah mulailah umat Islam dibalik cara belajarnya. Maka nanti di kitab ini, setelah bab ini, itu Imam Ghazali menjelaskan tentang ilmu mahmudah dan ilmu madmumah. Ilmu yang tadinya terpuji menjadi ilmu tercela. Makanya dulu di zaman Nabi sampai para sahabat, beliau-beliau itu semuanya disebut faqih. Ya, faqih. Tahu faqih? Faqih itu di zaman para sahabat orang yang menguasai ilmu akhirat dan ilmu dunia. Tapi ketika Bani Umayyah berkuasa di abad ketiga, ya abad ketiga, keempat, kelima, al-faqih itu bukan orang yang ngerti dunia dan akhirat, tapi orang yang menguasai fikih, ahli hukum, disebut al-faqih. Maka di fikih nanti dijelaskan tentang ilmu terpuji dan ilmu tercela. Akhirnya ilmu itu yang terpuji akhirat menjadi tercela karena dunianya. Dulu orang namanya al-faqih, sekarang dipisah-pisah. Orang yang belajar ilmu akhirat dikelaskan lagi tasawuf, ya kan? Orang kalau bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya disebutlah ma'rifat. Itu karena dikelompok-kelompokkan setelah kejadian di abad ketiga, keempat, Bani Umayyah berkuasa. Umat Islam menjadi hedon. Hedon itu hubbud dunya. Dunia itu penting kan, dunia nangis. Orang Islam dulu kalau ada
sesama muslimnya terlilit hutang, mereka berbondong-bondong urunan dinyauri utangi. Sekarang gimana? Berasa noai, salahi. Umat Islam dulu kalau ada tetangganya yang terlilit hutang, mereka berkumpul urunan, dibayarlah hutangnya. Sekarang wis tau disauri Gus pisan balik maneh ae utang maneh. Ya tadi zaman para sahabat kan begitu, para tabiin ya begitu. Mulai luntur kan ketika jenengan mengenal bank. Stasili BPKB di utang duitku. Kan begitu tradisinya. Nah, ya, jadi ilmu yang pertama harus dipelajari adalah dunia. Ya, fit dunia hasanah itu dengan ilmu, wa fil akhirati hasanah adalah dengan amal soleh. Itu yang dijelaskan di syarahnya hadisnya Nabi tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, jadi ilmu akhirat. Jadi sekarang kan berbeda. Dulu saja ketika saya sekolah di sana, itu akhirat didulukan, bukan dunia didulukan. Sekarang apa didulukan? Ilmu agama tidak penting. Ketika anak kita sekolah di TPQ, TPA, terus sekolah formalnya ada yang namanya kegiatan di luar pelajaran, namanya apa namanya? Ekstrakurikuler drum band. Kira-kira ngaji tilawat ini ditinggalkan apa enggak? Ditinggalkan, enggak penting tilawati karena enggak bisa mendukung karir. Ketika harus ngaji setoran Quran, nah, ternyata ada lomba melukis, lomba catur ya, saya, wah setoran Quran, ternyata ada panggilan kamu kemarin caturnya menang, sekarang lomba catur tingkat kota, kabupaten kota. Ya ditinggalkan setoran Qurannya, karena Quran tidak penting, yang penting adalah jadi atlet. Gimana? Kalau sudah tua saja, sekarang kan dulu ketika Imam Ghazali menulis seperti ini, dulu itu masih banyak orang Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu menjadi generasi strawberry parents. Kertas strawberry tak? Buah strawberry itu kertas. Strawberry disimpan di kulkas awet, tapi diceblok tetap gembuk ajur. Jadi masa-masa abad kelima, ini Imam Ghazali nulis kitab ini akan abad kelima. Itu mulai banyak orang-orang tua yang menjadi orang tua strawberry. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris ya strawberry parents. Terus generasinya adalah generasi strawberry generation. Terus saya ada sekolah ke strawberry, Kak, saya ingat generasi strawberry. Tahu generasi strawberry itu gampang nangisan, cengeng, dibully kancane, mulai ke pondok melaku. Itu generasi strawberry. Ya, lo ini gak nyindir melaku ke pondok mulai Kak. Saya bicara abad kelima Hijriah itu sudah terjadi strawberry. Ya beberapa orang itu ternyata belani pulang dari pondok, pulang ke rumah. Ini adalah ciri-ciri generasi strawberry. Berarti orang tuanya ya strawberry parents. Ya, jangan yang punya anak pulang dari pondok belani melaku itu bukan sakti, itu ciri generasi strawberry. Berarti bapak ibunya adalah strawberry parents. Apa? Strawberry parent itu kalau di kitab ini menjelaskan tentang bab ilmu, orang tua itu selalu mengintervensi dengan permasalahan anak. Contohnya kalau sudah menikah, kalau sudah menikah itu anaknya, cucunya dirambut kalau baik. Ya, ketika belum nikah, semuanya kebutuhan anak dipenuhi, apa yang diminta dipenuhi. Yang penting anaknya bahagia, wis bensin rasa noloro ben wong tuani. Ya,
sampai anaknya cerai, nikah ya dinikahkan lagi, dirame-rame mana kalau keluarga. Inilah contoh orang tua yang stroberi. Ketika anaknya kesusahan, wah putune kudanan pilek tukokno mobil. Nah inilah generasi orang tua stroberi. Sehingga orang tua itu mengintervensi anak dan anak tidak bisa berkembang. Kalau nanti dilanjutkan ini fisyawahidil aqliyah, dasar-dasar rasional kita nanti menempatkan ilmu kepada diri kita dan keluarga, jangan sampai jangan jadi generasi stroberi, memunculkan generasi stroberi. Walaupun sekolahnya S2 tapi cengeng, ganti duit sedino wis bingung telepon bapake transfer, ya. Sama, saya juga mengalami, tapi saya menyadari karena tahu cerita ini, anak saya tidak saya intervensi. Begitu aja pasti jadi anak stroberi. Kastoran Quran, kastoran ini, ya ini, wah ini jadi generasi stroberi. Kalau sekarang generasi stroberi. Kalau zaman kecil saya mungkin anak mama, anak papa itulah. Saya ikutkan dengan istilahnya orang sekarang. Bagaimana ilmu itu supaya kita tidak mengintervensi kehidupan anak kita. Apalagi kalau anak sudah dewasa. Ya, anak sudah dewasa. Bagaimana pentingnya? Kan sudah disekolahkan dulu, ya. Kenapa tidak bisa mengatasi masalahnya? Saya punya anak asuh yang dari kecil sekarang sudah PNS semuanya. Saya nggak akan intervensi. Dia punya anak kudanan, saya rasa belas kasihan saya tidak akan melebihi rasa belas kasihannya Allah kepada hambanya. Ya sebenarnya ya kita mengingat dulu waktu anak-anak masih kecil kudanan kan ya nggak teko film beler. Kalau di video call diketokno le anaknya mas beler, bayar gak teko budal duduk. Ya itu namanya kita mengintervensi kehidupan anak, padahal anak itu sudah diberi ilmu. Akhirnya ilmu yang dicari ngoyo-ngoyo selama sekolah SD sampai S2 itu nggak akan ada artinya. Anak nggak akan bisa berkembang. Ini nanti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di Fisyawahidil Aqliyah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Khadijah ini tadi. Pentingnya dari mana ilmu? Ya sangat penting semuanya. Ilmu apapun penting, sekecil apapun ilmu penting. Ya, jadi semua ilmu yang tadi penting. Jangan dianggap ngaji ini tidak penting. Dengan akhirnya dengan ngaji ini mengerti kehidupan abad ke-5 Hijriah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tapi perspektifnya Imam Ghazali ini, ya, cara pandangnya Imam Ghazali ternyata sampai ke abad sekarang masih relevan. Contoh begini. Kalau dengan orang NU, saya walaupun tidak berada di dalamnya organisasi NU, tapi semua yang saya dapatkan itu dari ulama-ulama NU. Tapi saya nggak masuk ke dalam organisasinya, nggak apalah. Bisa diakoni ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap menjalankan semua yang contoh sebab ilmu ini dengan contoh yang kita alami. Tahu kan yang namanya logo Nahdlatul Ulama? Itu dulu gimana caranya gambar itu gimana? Mbah Yai Hashim itu mengumpulkan para kiai, disuruh membuat yang namanya logonya Nahdlatul Ulama. Karena sudah mau konferensi yang kedua, belum punya logo. Iki gawe logo tapi ojo nyuntuh sing wis enek. Tapi logo ini haibah. Haibah itu tidak habis ditelan masa. Sampai kapanpun orang mudah mengingat, sampai kapanpun eksis kalau orang sekarang ya. Gak boleh nuntut sopo ya apa ya. Akhirnya Kiai Mas Alwi itu ada utusannya Mbah Yasin ke Sidogiri. Ketika ini di Sidogiri disetujui, wis aku yang Mbah Yasin harus manotai. Bayangkan jenengan punya ilmu nggak, dikongkon gambar tapi baru nyuntuh sih mesinnya. Akhirnya kiai yang disuruh itu kan dirintah istikharah. Pas
pas istiqoroh wiritan setengah ngantuk seliut, terlihatlah di awang-awang ya di langit itu ada gambar bola dunia. Ada gambar bola dunia, terus ada gambar bintang-bintang. Akhirnya digambarlah setelah terjaga, beliau ngambil kertas, wiritannya ditunda, terus gambar. Habis itu dibawa kembali ke Mbak Hasim. Setelah bawa kembali Mbak Hasim, iki mang kamu gambar dhewe ta? Mboten. Kula nyonto ndi? Kula pas istikharah wau ketinggal gambarnya niki terus kula gambar. Dibawa lagi lah ke situ kiri. Di situ kiri itu ada ayat Quran ya. Ayatnya apa? Ada ayat yang namanya hablum minan nas, hablum minallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, wis apa iki? Kan kabel. Kalimatnya kablun ya. Akhirnya digambarlah kabel. Akhirnya terus tidak ditali pati, tapi tali wangsul. Ya simpul, ya tali simpul bahasa Indonesianya, bahasa Jawa tali wangsul. Terus guratan-guratannya tamlinya ini semua dihitung adalah 99 jumlahnya Asmaul Husna. Akhirnya jadilah lambang itu. Barulah muncul lagi istikharahnya tulisan lafaz Nahdlatul Ulama. Botnya melingkar yang namanya globe bola dunia baru ulama. Nah, kalau mau apa-apa ya dengan ilmunya, biar tidak usang, gampang usang dimakan ditelan zaman. Jangan boleh logo googling, metu logo masjid, logo ini. Ya akhirnya gampang bosan orang melihat. Makanya terus itu ada bola dunia, bisa menguasai dunia, terus ada talinya ya. Ada lagi terus tadi bintang-bintangnya. Itu semuanya hasil istikharah. Lah istikharah pun bisa tembus karena ilmu. Saya yakin ya dengan istikharah 99 kali tidak pernah tembus karena tidak punya ilmu. Kalau saya nggak tembus-tembus ya saya cuma sampai begini saja. Ya Allah, saya ingin ini apa jawabannya? Istikharah. Saya berwasilah kepada Nabi, berwasilah kepada dzurriyyahnya Nabi. Sebagai contoh yang sederhana saja, saya nyebut-nyebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nadi aliyan madharul ajaib. Tajidhu awnan laka bin nawahib. Kullu hammin wa qammin sayanjali bi wilayatika ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Sambat itu aja. Baru dibukakan pintu kasyaf sama Allah, gokil kayak gini. Ya. Nah ini sebenarnya semuanya adalah ilmu. Ilmu istikharah dongone sudah sama di mana-mana, sama di bawah Google juga sama. Ilmu istikharahnya yang belum jenengan kuasai. Mantuk Gus istikharah mantuk. Tapi nek mboten istikharah mboten. Jadi itu pentingnya ilmu. Pun cukup jawabannya ada di lanjutannya nanti di Syawahidul Akli. Ilmu nanti bagaimana dalil-dalil rasionalnya, pentingnya ilmu ABC. Termasuk wudhu aja ada ilmu rasionalnya. Allah jawab Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, yang paling populer itu yang paling sederhana ya, karena ilmu adalah derajat kita diangkat oleh Allah. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat
barakah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, inna nas'aluka bi asma'ikal a'zam an tarzuqana ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an bi rahmatikal wasi' ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.